A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Kota Batu sebelum terbang ke Andalusia. Setangkup doa itu tidak akan pernah sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang bunyinya adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita memiliki senjata. Karena kenapa? Ibarat orang sedang perang, dia akan bisa memenangkan peperangan itu manakala dia memiliki senjata yang mumpuni, yang lebih baik daripada lawannya. Dia mampu mengalahkan lawannya dengan senjata itu. Itu secara logika. Dan peperangan ini ibaratnya bagaikan kehidupan kita, teman-teman. Kita ini di dunia adalah bagaikan kita sedang berperang. Kita butuh senjata. Kita butuh amunisi. Kita butuh kendaraan. Yang mana kendaraan senjata ini adalah agar kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Agar kita bisa menjadi pemenang. Agar kita tidak kalah dalam perjuangan ini. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita pasti banyak masalahnya. Manusia diciptakan dengan segala bentuk permasalahan. Ada yang dia ingin menjadi seorang presiden, ingin menjadi seorang ustadz, pengen kaya, pengen punya anak banyak, pengen punya istri lebih dari satu, atau pengen mendapatkan apa yang dia inginkan, misalkan kuliah. Dan itu semua adalah wajar, sangat wajar. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk bisa menikmati kehidupan ini. Karena dalam Al-Quran disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, jangan lupakan dunia. Kita memang disuruh untuk berbuat untuk akhirat. Dan itu adalah yang Allah inginkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang sering kita dengar, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan bentuk ibadah ini banyak ya teman-teman. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan sholat, bisa dengan berbagi, bisa dengan puasa, dan seterusnya. Itu ibadah. Tapi bukan hanya itu. Seperti ini juga ibadah. Saya menyapa teman-teman melalui media sosial. Saya berada di Bandung saat ini. Teman-teman entah di mana. Ada yang mungkin dari Singaparna yang dulu pernah saya datangin, kemudian Jakarta, kemarin lama saya di Jakarta, atau mungkin juga Cipanas, atau mungkin tempat-tempat yang belum saya kunjungi seperti Aceh, Singapura, atau bahkan mungkin luar negeri USA. Bisa jadi. Kenapa? Karena hari ini dunia seakan-akan dekat. Orangnya jauh tapi dia akan seakan dekat. Kenapa? Teknologi, teman-teman. Kita sedang berada di zaman yang semuanya serba Allah mudahkan. Allah hadirkan teknologi supaya membantu kita, memberikan kemudahan. Kalau dulu sahabat-sahabat ketika menuntut ilmu, bisa bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis saja dia harus berjalan kaki atau menempuh perjalanan selama 3 bulan. Tapi hari ini hanya untuk mendapatkan hadis cukup tinggal buka Google, buka YouTube, buka website dan seterusnya, hanya dengan ketikan-ketikan tangan. Dan itu adalah bagian daripada kemahabesaan Allah. Kita akan selalu maju, akan selalu berkembang dari zaman, tapi ada yang satu yang tidak akan pernah berubah. Dia akan dia akan mengikuti zaman, yaitu Al-Quranul Karim. Ketika kita mengikuti Al-Quranul Karim, insya Allah kita akan senantiasa berada pada jalur yang benar. Kenapa? Karena hudal linnas, begitulah. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu ibarat
cara pakai sebuah produk yang baru dibuat. Kalau kita beli misalkan kulkas misalkan, kita pengen tahu cara pakainya, ya kita ada panduannya. Kita pengen beli pesawat misalkan, pesawat yang diciptakan Habibie, pasti ada panduannya cara pakainya. Kita pengen beli mobil Fortuner yang terbaru misalkan, pasti ada cara pakainya. Supaya apa? Supaya berjalannya lancar, awet, dan bisa memaksimalkan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, sama seperti kita ini memiliki banyak kelebihan, sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah turunkan cara pakainya. Apa? Al-Quranul Karim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada tema kita hari ini, bahwa doa itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kita mungkin berdoa hari ini, tadi ketika kita bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kita berdoa karena kita sudah dibangunkan. Ada yang mungkin berdoa ketika masih mudanya, ya Allah, pengen supaya dia jadi jodohku, atau bahkan ya Allah, jangan jodohkan dia dengan si Ono. Kalaupun dia misalkan tidak denganku, tapi biarkanlah aku dengannya. Ini bagaikan doa yang memaksa. Dan nggak ada istilahnya doa itu sia-sia, teman-teman. Enggak bang, saya berdoa dari kemarin nggak pernah tuh dikabulin. Saya udah pengen kaya, pengen mobil, pengen pengen motor dan seterusnya, tapi kagak datang tuh bang. Tenang teman-teman, doa itu ada yang dicepatkan, ada yang disegerakan, ada juga yang disimpan. Kalaupun misalkan tidak terkabul hari ini, yakinlah bahwa doa itu akan dikabulkan ketika kita sudah masuk di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah. Allah siapkan supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Tidak dikabulin hari ini, boleh jadi Allah ingin melihat kesabaran kita. Boleh jadi itu sebagai ladang kemudahan bagi Allah agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa doa kita itu sia-sia. Setiap doa apapun yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan. Sebagaimana Allah berfirman bahwa ketika kita meminta, pasti akan dikabulkan. Boleh, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi doa ini memang sesuatu yang perlu kita pertahankan, teman-teman. Jangan sampai tiba-tiba datang ayam. Permintaannya mungkin nggak minta ayam, ya Allah, saya minta disehatkan. Jadi ketika tadi berdoa, ketika sholat minta disehatkan, minta ayam, tapi Allah kasih ayam itu di waktu yang kita nggak tahu kapan aja. Suka-suka Allah. Yang pasti pengabulan doa kita tidak akan pernah sia-sia. Pasti Allah kabulin. Dimanapun kapanpun pasti Allah kabulin. Kalau tidak hari ini, pasti di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah sama minul ya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa berdoa, karena sejatinya doa itu adalah senjata kita untuk bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi pola pikir kita, yang mana setiap apa yang kita inginkan kita pintakan kepada Allah, dan Allah maha mudah sekali mengabulkannya. Allah boleh saja memberikan kita apa yang kita mau, tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karenanya, ketika kita sudah berdoa, jika belum terkabul, jangan pesimis, pasti Allah kabulkan. Kalau enggak di sini, insya Allah nanti di akhirat Allah jadikan sebagai ladang atau sebagai pengabulan yang ditunda. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.